kan dapat masukan dari beberapa penonton-penonton Bir Plotok ya. Terima kasih sebelumnya. Cuman aku lupa siapa namanya. Mbak-mbak gitulah yang kasih komen. Pagi ini aku mau bikin Bir Plotok, tapi aku kan ada nyetok jahe. Aku iris-iris gitu. Udah lama sih nih, terus aku simpen di freezer gitu. Aku mau coba bikin, apakah rasanya berbeda ketika jahenya sudah aku bekukan seperti ini. Jadi ini aku udah masak airnya. Aku bikin gak banyak-banyak, cuman 4 liter nggak nyampe sih ini. Tapi ini aku pakai jahenya aku lebihin ya, karena aku males pakai panci yang gede-gede gitu. Ini nanti kita panasin dulu airnya sampai suam-suam kuku gitu ya. Aku mau masukin jahenya. Jadi ini jahenya nih udah aku cuci sebenarnya sebelum aku iris-iris itu ya. Dan aku simpen freezer karena aku nggak mau langsung pakai sih waktu itu. Aku pikir daripada aku taruh di luar nggak awet kan. Jadi ini masih beku-beku banget. Ini aku masukin aja. Nanti kan dia akan mencair sendiri di itunya ya. Kebetulan pagi ini leherku agak sakit gitu. Jadi aku mau coba bikin Bir Plotok. Oke, ini aku masukin jahe. Nanti lengkapnya aku kasih resepnya di description box ya. Ini aku mau masukin serainya sebanyak 4 biji, karena ini jahenya dulu aku hitung kayaknya nggak nyampe 5, maksudnya nggak nyampe setengah kilo ya, jadi sekitar 450 ya. Nah ini ketika udah mulai menggolak, kita akan masukin rempah-rempah kecil tuh seperti kayak kapulaga, terus kayu manis, ada cabai jawa, ada daun jeruk, ada juga seperti ini ya. Ini nanti ada aku tulis di link description aku. Jadi sebenarnya aku udah banyak nih vlog-vlog aku tentang bikin Bir Plotok, dari yang 10 liter dan juga ada yang separuhnya. Nah ini aku bikin vlog khusus yang aku pakai jahe yang udah aku freezerin sekian lama banget ya pokoknya ya. Nah ini ada cengkeh pokoknya. Ini akan aku masukin setelah menggolak airnya ya. Jadi ingat ya, waktu pertama itu bikin bikin Bir Plotok ini airnya harus dimasak suam-suam kuku dulu. Terus baru masukin jahe dan serainya pertama. Nah baru kita masak sampai menggolak, baru kita masukin yang kecil-kecilnya. Kita aduk-aduk dulu. Jadi nanti aku mau coba kira-kira rasanya apakah sama dengan jahe-jahe yang masih fresh gitu, jauh berbeda kah atau bagaimana, kita nanti lihat hasilnya ya. Jadi ini minuman yang aku memang biasa bikin banget deh kalau misalnya aku lagi ngerasa badanku pegel-pegel. Ini ampuh banget ya pokoknya kalau misalnya malam aku minum, terus pagi-paginya tuh biasanya tuh bangunnya tuh udah enak banget pokoknya. Terus biasanya buat kamu yang suka sakit datang bulan tuh kayak meringkel-meringkel kayak udang begitu, nah ini cocok banget nih. Jadi dulu ada customer aku yang dia beli itu baru minum 1 botol aja udah langsung ampuh ya. Jadi menurut aku ini lebih aman minum ini daripada minum-minum yang katanya itu bisa menghilangkan rasa sakit saat datang bulan, tapi katanya bisa mengeringkan rahim atau apa, saya juga kurang ngerti ya. Jadi amannya kita bikin rempah seperti ini ya. Oke, ini aku mau kecilin dulu. Nanti baru kita masukin lagi yang berikutnya. Nah, ini berikutnya kita mau masukin secang. Ini namanya secang. Kamu bisa lihat ini aku belinya di pasar Proyek Senen itu loh, yang sayur-sayuran itu. Kalau enggak bisa kamu beli juga di online, Tokopedia atau Shopee, atau juga mau beli di pasar juga biasanya suka ada ya. Di toko-toko bumbu-bumbu gitu. Itu biasanya suka jual. Nah ini secang ini untuk warnanya, jadi yang bikin warnanya jadi merah. Nah biasanya kalau kurang merah gitu biasanya aku tambahin. Ini tadi aku agak kurangin karena kan memang kan airnya kan nggak sampai, biasanya aku masak 5 liter gitu ya, ini nggak nyampe 5 liter. Ini aku kurangin, tapi nanti kalau memang dirasa masih kurang merah, kita bisa tambahin lagi ya, karena aku seneng banget dengan warna yang agak lebih merah gitu. Nah ini aku mau tambahin lagi secangnya. Tapi biasanya nanti dia kalau misalnya makin masak itu dia akan makin merah memang warnanya. Jadi secang ini kan memang fungsinya untuk warnanya gitu, untuk di Bir Plotok. Tapi jangan salah, bukan cuma untuk warna juga. Ternyata nih khasiat secang ini bagus banget ya. Jadi kalau secang itu kalau saya baca dari Google gitu, itu untuk penyakit-penyakit seperti detox racun dalam tubuh. Ini bagus banget loh ternyata. Nah, buat yang suka bertanya, kira-kira rempah ini
bisa berapa kali godok ya? Kalau aku sih biasanya kalau untuk jual sih aku sekali godok aja ya. Tapi kalau misalnya kamu mau minum sendiri, mau 2 kali godok juga nggak masalah sih. Tapi kamu biasanya sih nanti airnya mungkin dikurangin ya. Kalau aku biasanya kalau untuk jual sih aku 1 kali godok aja dan aku nggak pakai lagi. Tapi katanya kalau pamanku itu dia pernah masak ini dia sampai bisa 2 kali godok gitulah. Nah ini aku mau masukin yang terakhir ini daun pandan. Ini daun pandannya memang udah agak kurang seger ya, karena aku cuma pakai stok yang ada di rumah aja. Kebetulan aku kan juga jual rempah, cuman biasanya kalau untuk pandan, biasanya kalau ada yang beli rempah, baru aku beli pandannya, jadi biasa aku kirim seger. Nah ini aku masak, aku mau kasih sesuatu ya, kasih tahu sesuatu bahwa kalau misalnya biasanya kalau kita ada punya gula, diabetes, kayak gitu, amannya sih jangan pakai gula ya, atau kamu bisa masak tawar, nanti ketika kamu mau hidangkan, udah kamu taruh gelas, kamu bisa campurin dengan gula diabetes yang biasa kamu minum itu. Biasanya kalau orang-orang jualan kan biasanya mereka belum digulain nih. Biasanya digulainnya nanti ketika orang udah mau beli nih, mau ditambahin susu kah atau apakah. Jadi bir peletok ini nggak cuman sekedar minuman yang originalnya aja gitu, rasa original aja, tapi dia bisa dibikin macam-macam. Kalau misalnya nanti kamu jadi usaha bir peletok gitu, jual minuman ini, bisa ditambahin selasi, nata de coco, itu enak banget pastinya. Terus tambahin susu. Kalau kamu mau minum tanpa gula gitu, ini dia lebih ke rasa apa ya, kayak teh tawar gitu. Jadi masih oke ya, bukan maksudnya kayak rasa kayak pahitan-pahitan, jamu-jamu pahitan yang biasa kita minum. Nah ini aku mau kasih tips lagi tambahan. Jadi kalau sekarang itu, ini aku kan dapat masukan dari beberapa penonton-penonton bir peletok ya. Terima kasih sebelumnya. Cuman aku lupa siapa namanya. Mbak-mbak gitulah yang kasih komen. Dibilang kalau kita mau kasih gula langsung misalnya di yang kita masak ini, bagusnya kita saring dulu, kita buang dulu rempahnya, kita pisahin rempahnya baru kita kasih gula. Dan itu jatuhnya lebih hemat. Misalnya kalau kita masukin sekarang nih, gula misalnya kita pakai 500 gram nih kalau masih ada rempah-rempahnya seperti ini. Nah, kalau kita udah sisihin rempahnya ini, kita pisahin, baru kita kasih gula, itu gulanya nggak nyampe 500 gram. Biasanya cuman jauh lah pokoknya. Nah, kalau kamu mau bikin versi yang low sweet ya, low sweet ya, bisa kamu kurangin gulanya. Jadi itu sebenarnya gula itu optional aja. Mau dibikin manis atau mau dibikin asal ada manis-manis sedikit aja lah, asal nggak pahit gitu kan, itu juga bisa. Dan lebih bagus malah ya kalau kita minum tanpa gula kan. Ini gulanya bisa gula apa aja ya, bisa gula batu, gula pasir, gula yang seperti gula Jawa tuh apa namanya ya, ada sebutannya tuh gula apa itu saya lupa, pokoknya kayak gula Jawa tapi bukan gula Jawa mungkin ya. Nah ini nanti aku mau kasih gula tapi aku mau saring dulu, rempahnya mau kupisahin. Tapi ini mau godok dulu sampai benar-benar ngeresep banget jahenya. Jadi ini sebenarnya kan resep-resep yang 5 liter ya, cuman karena aku cuma punya jahe 4,5 liter gitu, tetap aku kurangin aja itunya, airnya. Yang pasti nanti rasanya lebih pedes aja dari biasanya. Biasanya aku minum kayak gulanya sedikit aja sih, low gitu ya. Tapi kalau suamiku kan dia minumnya pengennya pakai gula, ditambahin susu lagi, kayak gitu. Aku mau tambahin gulanya sekarang. Jadi ini karena udah aku agak cukup lumayan lama juga. Ini aku mau saring dulu, aku mau pisahin dulu rempahnya. Tapi ini bisa juga caranya, kalau misalnya kamu nggak mau misahin rempahnya kayak gini, kamu bisa masak tetap seperti biasa, nggak usah dipisahin. Terus kamu bisa bikin gula terpisah ya. Cuman kan kalau aku biasanya kalau untuk mau bikin untuk dalam jumlah banyak kayak untuk usaha gitu, kan nanti mau langsung masukin botol. Jadi ini aku pisahin dulu. Nah ini aku cuman seperti ini aja dulu. Nanti sebelum aku mau, misalnya kalau kita jualan, kita mau masukin ke botol itu biasanya aku saring dulu ya. Ini karena aku mau kasih gula, jadi nggak harus sampai bersih-bersih banget ya. Ini kebetulan aku bikin juga untuk minum sendiri juga. Nah ini aku mau masukin gulanya. Ini aku tadi ngukur sekitar ini nggak nyampe 200 gram, mungkin sekitar 170 ya. Misalnya kamu mau bikin manis normal gitu, mungkin sekitar 300. Kalau ini kan aku pakai air sekitar nggak nyampe 4 liter ya, jadi biasanya gulanya
300 graman. Cuman ini aku bikin dia versi yang tidak terlalu manis, sedang aja, asal nggak pahit-pahit aja. Dan kalau misalnya di rumah kamu mau bikin sekaligus banyak itu untuk nyetok, biasanya kamu bisa simpan di dalam botol-botol kayak botol Tupperware, atau kalau ada botol kaca lebih bagus lagi. Pokoknya botol-botol plastik yang aman gitu ya, yang bagus. Nah, bisa simpan di chiller sama di freezer. Kalau freezer itu bisa tahan 1 bulan. Kalau chiller itu ya paling 2 mingguan ya. Tergantung dari kebersihan memasaknya juga. Nah, ini udah jadi ya. Jadi nanti kalau misalnya mau kamu pindahin ke botol itu kamu saring dulu. Cuman kalau misalnya aku nih kalau minum kayak gini nih, ya saring seadanya aja langsung ke gelasnya gitu. Jadi nih, ini biar petok yang aku tadi udah buat itu udah aku masak, dan ini aku mau coba minum. Rasanya apakah masih ada pedes-pedesnya gitu, jahenya masih bagus gitu, karena kan tadi aku bikin pakai jahe yang yang udah frozen sekian lama gitu, mungkin ada kali sebulanan mungkin ya. Ini aku mau minum ya. Rasanya masih enak banget. Ini rasanya masih seger banget, kayak jahe yang masih fresh gitu ya. Coba, ini enak banget. Jadi kesimpulannya, dengan aku tadi bikin biar petok pakai jahe yang udah aku iris terus aku simpan lama di freezer gitu, rasanya masih oke banget. Dan itu bisa buat kamu yang misalnya pengen nyetok-nyetok untuk minum di rumah gitu kan, atau untuk bikin untuk jualan, itu jadi nggak perlu repot-repot lagi. Bisa simpen jahenya di freezer gitu ya. Aku biasanya plastikin gitu. Oke, selamat mencoba.